Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bertemu di channel kita Pojok Ilmu, yaitu kita duduk mojok sambil membahas ilmu insyaallah ke depannya nanti. Dan pada malam ini telah hadir di depan kita Ustadz kita, Ustadz Ma'ruf LC, sekaligus beliau juga mudir Ma'had Utsman bin Affan di New Tebel, ya, Affan ya, di New Tebel Dasar Lekong. Alhamdulillah, dengan izin Allah, beliau punya waktu keluangan dan kesehatan pada hari ini, sehingga malam ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai syarat sah dan syarat wajibnya kita untuk sholat. Oke. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan, Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah, karena pertemuan kita ini berkaitan dengan masalah ilmu agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka dia dijadikan menjadi faqih atau menjadi paham dalam agama. Maka tentunya untuk memahami agama kita belajar. Dan apa yang kita lakukan ini adalah salah satu di antara bentuk proses pembelajaran. Maka alhamdulillah kita bisa hadir dan bisa kita bertemu. Mudah-mudahan semoga apa yang kita sampaikan kali ini bermanfaat bagi semua kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat Nabi kita yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang lalu kita sudah berbicara, bincang-bincang mengenai tentang masalah solat. Betapa beratnya yang namanya solat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita solat dan mengancam orang-orang yang meninggalkan solat. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kita untuk menjaga solat kita dan menyuruh kita untuk memerintah anak-anak kita untuk solat dari mulai mereka mumayyiz, sejak mereka berumur 7 tahun. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai syarat solat. Syarat solat ada dibagi ke dalam 2 bagian. Ada syarat sah solat dan ada syarat wajib solat. Maka mungkin kita akan mulai dari syarat sah solat. Syarat sah solat itu banyak sekali, ya. Kurang lebih dia ada 8. Ya, ada 8 syarat sah solat. Bahkan ada yang sampai mengatakan 9 juga. 9. Ya. Syarat sah solat yang pertama itu Islam. Jadi seseorang kalau dia mau sholat tapi dia bukan orang Islam, mana bisa sah? Enggak sah dia, karena dia kafir. Karena etikatnya enggak benar. Maka dia harus masuk Islam dulu, baru bisa sah sholatnya. Jadi orang yang kafir, yang tidak Islam, baik kafirnya itu kafir kitabi seperti Yahudi, Nasrani ataupun musyrikin yang lainnya, jadi sholatnya itu tidak akan pernah bisa sah, ya. Jadi ini syarat sah sholat yang pertama. Muslim ya, Ustaz ya? Harus dia muslim. Dan orang yang muslim pun ada yang benar-benar muslim, ada yang ngaku-ngaku muslim. Ada yang ngaku muslim. Masya Allah. Ya, yang ngaku-ngaku muslim ini ya dia muslim di mulutnya saja. Dalam kenyataannya dia enggak muslim. Bahkan sampai ada yang justru dia membenci Islam. Nauzubillah.
Ya, dia membenci Islam. Nah, ini yang disebut dengan nama munafik. Munafik. Dia menyembunyikan kebenciannya kepada Islam, tapi dia menampakkan keislaman. Nah, ini yang paling susah untuk dideteksi dan paling sulit, karena dia bagaikan duri dalam daging, dia bagaikan menggunting dalam lipatan. Masya Allah. Jadi sulit nih. Yang mana di antara ciri-cirinya itu orang-orang munafik itu kalau sesuai dengan akalnya dia terima, nggak sesuai dengan akalnya dia tolak. Ini termasuk satu ciri orang munafik. Jadi kalau sesuai dengan otaknya, dengan cara berpikirnya, jadi syariat Allah mereka terima. Kalau tidak, justru mereka ingin mengoreksi Al-Quran, ingin mengoreksi sunnah-sunnah Nabi. Ini nggak benar. Orang yang seperti ini berat, ya. Dan bagaimana mungkin orang yang seperti ini akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Al-Quran satu ayat pun seandainya kita tidak menerimanya, kita tidak beriman tentang kebenarannya, kita sudah keluar dari Islam. Berat jadinya. Yang jelas bahwa kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijaga dari sifat kemunafikan itu. Dan sifat kemunafikan itu yang paling ditakuti oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diriwayatkan Umar ibn al-Khattab, beliau bertanya kepada sahabat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikasih tahu nama-nama orang munafik itu. Beliau bertanya kepadanya, apakah beliau termasuk orang yang disebut orang munafik oleh Nabi? Saking khawatirnya. Khawatir banget. Ya, sementara kita sekarang ini, masya Allah, ya, banyak orang yang tidak peduli dengan agamanya, tidak takut dia masuk dalam kelompok orang munafik. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas dalam Al-Quran ada juga surah Al-Munafikun, kan? Munafikun. Sudah Ya, ada selain, surat. ya, selain ada surat Al-Kafirun, ada juga surah Al-Munafikun. Munafikun. Ya. Karena dua-duanya ini bahaya semua. Ya, orang kafir, orang munafik, mereka musuh Islam. Tapi bahkan orang-orang munafik ini yang sulit sekali dia untuk dideteksi itu. Sulit. Makanya kalau di neraka itu dia paling bawah, kan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguh orang-orang munafik itu pada tataran paling bawah, ya, dari api neraka itu. Di situ tempatnya. Karena ya ulahnya luar biasa. Kalau bukan karena orang-orang munafik yang punya kerjaan, nggak mungkin orang-orang yang kafir juga tahu kelemahan-kelemahan orang Islam, atau tahu letak-letak di mana umat Islam ini bisa untuk dimasuki dan dirasuki itu. Tapi karena ada orang munafik di dalam yang ngasih tahu orang kafir, akhirnya ya orang Islam bisa diserang oleh orang-orang kafir itu. Jadi syarat sahnya sholat itu yang pertama adalah Islam, Muslim. ya, harus dia Muslim. Dan berbahagialah kita menjadi orang Muslim. Alhamdulillah. Ya, karena dengan keislaman itulah insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena nggak mungkin kita akan masuk surga kalau nggak Muslim. Ya, dan keyakinan apapun yang kita anut, kalau bukan keyakinan Islam, nggak akan bisa diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Orang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Rugi saja. Jelas ruginya. Ya, jelas ruginya. Kalau dia tidak Islam, pasti rugi sudah. Ya, pasti rugi. Dan ini wajib diyakini oleh setiap Muslim. Ya, wajib diyakini. Kalau dia tidak yakin bahwa hanya Islam sebagai jalan yang bisa mengantarkan dia kepada surganya Allah, berarti masih belum benar Islamnya. Harus dia yakin bahwa hanya Islam yang bisa mengantarkannya kepada keridhaan Allah ataupun kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selain itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Harus dia yakin ini. Rasulullah bersabda, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i." Seandainya Nabi Musa masih hidup, beliau nggak akan selamat kecuali harus ikut aku. Harus ikut pada Rasulullah SAW. Padahal beliau diberikan syariat oleh Allah, diturunkan wahyu kepada beliau Nabi Musa. Seandainya beliau masih hidup di zaman Nabi masih hidup, ya, beliau kemudian hidup saat itu, pasti sudah nggak cocok bagi beliau syariat yang diturunkan kepada beliau. Yang cocoknya harus ikut Nabi Muhammad Rujuk SAW. ke syariat Rasulullah SAW. Ya. Syarat yang kedua baru sah salatnya seseorang adalah at-tamyiz, dia memayyiz. Jadi kalau anak-anak itu biasanya umur memayyiz itu 7 tahun.
kita. Ya, atau bisa juga sebelum itu ada yang sudah bisa memayis, beda-beda anak. Ada yang 7 tahun masih belum memayis. Jadi dia sudah bisa tahu yang baik, yang buruk, dia bisa cebok sendirilah. Dia bersihkan dirinya sendiri. Jadi anak ini disebut dengan nama memayis. Berarti kalau sudah memayis, Ustaz, sudah tercantum nggak catatan pahalanya itu atau untuk orang tuanya? Ya, sebelum dia balik kan untuk orang tuanya. Oh. Sebelum dia balik dia nggak dikasih apa, nggak dituliskan untuk dia pahala, nggak juga dosa. Ya, jadi dosa nggak ada bagi dia. Tahu dia kalau dia melakukan sholat, jadi pahalanya untuk orang tuanya. Ya, sebelum dia balik. Kecuali kalau dia sudah balik, ya ditulis untuk Sudah dia. mulai ada catatannya. Ya, dicatatkan dia pahala apa, pahala sholatnya ataupun dosa kalau dia melakukan dosa. Jadi yang jelas bahwa ini syaratnya supaya sah sholat. Sah. Jadi anak-anak yang belum memayis, misalnya baru 4 tahun, mau ikut bapaknya untuk sholat, bisa saja ada sholat, tapi artinya anak tersebut belum memayis, jadi sholatnya itu nggak sah gitu. Nggak sah sholatnya. Adapun dia mau ikut-ikut supaya terbiasa, nggak jadi masalah. Jadi masalah sahkah sholatnya anak yang belum memayis? Jadi syarat sah sholat itu dia harus memayis. Ya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita ajar anak-anak kita sholat dari berumur 7 tahun. 7 tahun, ya, karena sudah ngerti sudah dia. Tapi kan sekarang kurikulum kita sampai anak TK sudah kita mulai ajar sholat. Alhamdulillah, masya Allah, kemajuan ya. kita zaman. Alhamdulillah. Jadi ini yang kedua, syarat sah sholat yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat sah sholat itu berakal. Berakal. Kalau dia tidak berakal, tidak sah sholatnya. Jadi ini syarat yang ketiga, hendaklah dia berakal. Baru sah sholatnya. Kemudian syaratnya yang keempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kita tahu bahwa yang namanya hadas kecil itu sesuatu yang mewajibkan wudu, hadas kecil, ya. Misalnya kita sudah ke belakang, sudah buang air kecil, buang air besar, kan batal kita punya wudu. Mau sholat ya nggak sah kalau kita nggak berwudu, ya, karena kita namanya menanggung hadas kecil, ya, maka kita wajib berwudu baru sah kita punya sholat. Kemudian hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan mandi, itulah hadas besar. Misalnya kita sudah bareng dengan istri misalnya tadi malam, bangun mau sholat subuh, kita wajib mandi. Jadi karena kita sudah melakukan sesuatu yang mewajibkan mandi, ya, yang sesuatu yang kita lakukan yang mewajibkan mandi itu disebut hadas besar. Atau wanita yang haid, sudah selesai dari haidnya, maka dia wajib mandi. Ya, jadi kalau dia tidak mandi, ya, dia tidak mandi, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya kalau dia tidak mandi. Tiba-tiba hanya berwudu dia, kemudian dia sholat, padahal tadi malam ya dia bareng dengan istrinya, maka nggak sah sholatnya. Ya, seandainya dia lupa misalnya, bagaimana dia tadi malam bareng dengan istrinya, ya, dia lupa, dan dia berwudu, dia sholat, selesai sholat ingat dia, misalnya, ya, bisa terjadi ini. Gimana itu caranya, Ustaz? Jadi yang seperti ini dia wajib mengulangi sholatnya. Kapan-kapan tuh, walaupun sudah jauh waktunya? Iya, wajib dia mengulangi sholatnya, karena satu di antara syarat sah sholat tidak ada di situ, ya. Dan ini masalah melakukan sesuatu bukan meninggalkan. Jadi wajib bagi dia untuk mandi, berwudu, kemudian dia mengulangi sholatnya. Tapi dia tidak bersalah karena dia lupa. Seumpamanya kalau di tempat yang sangat dingin, misalnya kebetulan cuaca itu ekstrim, gimana itu jalan keluarnya? Kalau cuaca itu sangat dingin dan kalau memang memungkinkan untuk menghangatkan air, silakan dihangatkan. Ya, apalagi kalau dia punya pemanas air juga kan gampang itu. Ya, zaman sekarang udah maju, Ustaz, ya. Ya, ingin memasak air tinggal aduk saja, silahkan. Tapi kalau seandainya nggak ada misalnya juga itu, nggak mungkin dia memanaskan juga, nggak ada misalnya, sudah dingin. Kalau dia mandi, ya pasti sakit sudah dia. Saking dinginnya. Memang ada tempat-tempat yang sangat dingin sekali. Ya, ada. Mungkin di kita ini di saat-saat mungkin ada puncak dinginnya juga seperti di Sembalun, ya. Sembalun. Ada saatnya yang sangat dingin, ya. Mungkin nggak mampu untuk dilawan untuk mandi. Maka dalam kondisi seperti ini
pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengirim pasukan berperang di bawah pimpinan Amr ibn al-As. Amr ibn al-As beliau jadi pimpinan, beliau jadi imam. Ya, beliau jadi pimpinan perang dan cuaca sangat dingin sekali. Masya Allah. Beliau bermimpi, mimpi basah. Ya, saat subuhnya beliau tidak mandi junub karena beliau yakin bahwa wah ekstrim ini cuacanya, dingin banget lah gitu. Dingin banget. Maka beliau bertayamum. Subhanallah. Beliau bertayamum. Beliau akhirnya sebagai pengganti mandi beliau bertayamum. Maka beliau sholat, mengimam, jadi imam lagi karena pimpinan perang. Nah, sekembalinya dari tempat peperangan, maka beliau diadukan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan, maka beliau dipanggil kemudian. Kenapa beliau lakukan itu? Maka beliau beralasan, saya yakin bahwa saya akan menjadi binasa kalau saya mandi. Ya. Mudarat lah itu, saking dinginnya. Ya, saking dinginnya, mudarat kalau saking dinginnya. Maka saya akhirnya bertayamum, kata beliau. Ya, dan jawaban beliau itu Rasulullah SAW membuat Rasulullah tersenyum. Jadinya itu pertanda bahwa apa yang dia lakukan itu diakui oleh Nabi. Itu disebut dengan nama sunnah ikrar, ya. Takrir dari Nabi SAW. Jadi seseorang kalau memang menghadapi cuaca yang ekstrim dingin sekali, maka dia kemudian tidak mampu untuk mandi, ya, atau tidak mampu menghangatkan air, maka itu bisa ganti dengan tayamum. Dia mengganti dengan tayamum. Jadi seseorang itu kalau dia tidak mampu untuk melakukan mandi karena cuaca yang seperti tadi, ya dia bisa menggantinya dengan tayamum. Demikian pula dengan masalah wudu. Ya, seseorang misalnya dia sakit dan kata dokter tidak boleh dia nyentuh air. Cukup tayamum saja. Maka diganti dengan tayamum. Demikian pula orang yang tidak menemukan air, nggak ada air, ya, sama sekali nggak ada air, ya, karena kebolehan orang untuk bertayamum itu kan ada dua, ada yang karena tidak boleh menyentuh air karena dia sakit misalnya, atau karena tidak menjumpainya. Jadi dia punya uzur. Makanya seorang muslim dimanapun dia berada tidak bisa beralasan bahwa saya tidak sholat karena nggak ada air. Nggak ada air, tayamum. Masya Allah. Ya, jadi sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi syarat sah sholat itu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Syarat yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, suci badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya dari najis. Ya, suci dari najis. Jadi badan kita tidak boleh kena najis. Artinya kalau dia kena najis enggak kita bersihkan lalu kita sholat, enggak sah sholatnya. Ya, demikian pula pakaian kita. Ya, makanya seorang muslim itu dialah sebenarnya manusia paling bersih, orang Islam. Masya Allah. Coba 5 kali dalam sehari semalam itu bersuci. Dia wajib bersih itu. Subhanallah. Ya, ajaran kebersihan itu sangat identik sekali dengan ajaran Islam. Ya, coba kita mau sholat, kita harus basuh tangan. Ya, basuh tangan duluan kan. Lalu kemudian kita bersihkan, kita punya mulut berkumur-kumur, hidung kita bersihkan juga, wajah kita basuh. Ya, terus tangan sambil di sini kita basuh juga, kaki kita basuh. Jadi bersih. Orang Islam itu bersih. Jadi Islam itu identik dengan kebersihan. Tapi orang-orang kadang-kadang tidak merasa bangga dengan keislamannya. Dia kira Islam itu kumuh, kotor. Padahal justru Islam yang bersih. Islamlah yang bersih sebenarnya. Berarti sebelum ada corona ini sudah ada protokol kesehatan dari Islam. Ada protokol kesehatan dari Islam. Subhanallah. Ada protokol kesehatan dari Islam. Luar biasa. Jadi dari cuci tangan sudah ada. Terus membersihkan mulut, hidung juga kan sudah ada. Ini sudah dalam Islam. Bahkan kan dalam hal berwudu itu disunahkan kita as-sa'ud, ya, menghirup air itu supaya bersangatan gitu, dimasukkan baru dikeluarkan, ya.
Jadi bersih sekali sebenarnya kalau diterapkan sebenar-benarnya ajaran agama kita ini. Jadi syarat sah sholat kita yang kelima ini suci badan dari najis, ya. Dan yang penting sekali dalam masalah sucinya badan dari najis itu yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin, dia jaga diri dari air kencingnya, penting sekali. Ya, karena banyak orang yang tidak bersih caranya. Kadang-kadang sudah dia sudah pakai celana, terus kencing berdiri lagi, kemudian membersihkannya, kena semuanya sana sini, kena percikannya. Lalu dia sholat, ini kan nggak bersih, nggak sah jadinya saat ini. Nggak sah. Ya, sehingga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melewati dua kuburan, beliau mengabari bahwa ada dua kuburan, orangnya di dalam itu disiksa oleh Allah. Salah satu di antara mereka itu disiksa karena la yanzihu minal baul. Dia tidak menjaga diri dari air kencing. Ya. Jadi kita perlu berhati-hati. Makanya kita kencing supaya pelan-pelan. Jadi kita masuk ke kamar mandi, kemudian kita misalkan bercelana, buka celana, duduk, ya, terus kita selesai itu baru kita cebokkan, begitu, supaya dia bersih. Ini sambil berdiri kemudian pakaiannya, terus dia nembak tembok sambil dia kencing, kena nanti kepercik kan? Percik. Dia punya pakaian, ya pakaiannya kotor, ya badannya kotor, itu harus dibersihkan. Kalau dibersihkan pakai sholat nggak sah sholatnya. Ya, kalau dia nggak sah sholatnya sama saja dengan orang yang tidak sholat jadinya. Percuma jadinya. Percuma jadinya. Kalau ini saat yang seumpamanya yang memang kan tidak pandang umur sekarang ini penyakit nih, ada yang dia usianya masih muda, kencingnya menetes. Iya. Yang disebut dengan nama salisul baul. Iya. Salisul baul itu kan penyakit. Iya, salisul baul itu penyakit. Iya. Jadi hukum daripada salisul baul ini sama dengan hukum wanita yang istihadah. Ya, jadi begitu masuk waktu, jadi dia kencing, dia bersihkan dirinya, terus dia dia balut dirinya lah gitu, pakai tisu atau pakai pempas dia pakai. Nah, terus dia berwudu. Nah, walaupun itu tetap menetes nggak jadi masalah, sah sholatnya. Dan salis itu tidak hanya salisul baul saja. Yang kita kenal kan salisul baul, selalu menetes. Ternyata salis itu ada 3. Pertama disebut dengan nama salisul baul, jadi kencingnya nggak berhenti dia. Iya, menetes terus. Iya, terus. Maka caranya seperti tadi, jadi dia kencing, sudah ada waktu, dia bersihkan dirinya, dia ambil pembalut, tisu dia pakai celana dalamnya gitu. Walaupun itu menetes nggak jadi masalah. Dia berwudu, dia sholat, nggak jadi masalah, sah sudah sholatnya karena dia orang sakit. Ya, masuk uzur. Iya, masuk uzur. Ini salisul baul. Ada yang kedua itu salisul ghaid. Selalu keluar dia punya kotoran, buang air besar. Iya. Orang mencret. Seperti penyakit sekarang kan mencret ini. Iya, mencret. Jadi orang mencret bagaimana? Sama dengan tadi caranya. Jadi begitu saatnya sudah ada masuk waktu, dia bersihkan dirinya, dia balut dirinya, pakai pempas. Iya, pakai pempas, pakai apa? Pokoknya dia supaya jangan jatuh ke tempat dia sholat. Lalu dia sholat, walaupun itu tetap mengalir, nggak jadi masalah, itu penyakit. Ya, yang ketiga ada salis. Ini banyak juga yang kurang paham. Disebut dengan nama salisurrih. Salisurrih, ya. Jadi kentutnya, anginnya jarak belum 1 menit tes. Ya, baru kadang-kadang 1 menit tes. Baru 2 menit tes. Ya. Dia mau sholat gimana ini? Dia tahan sakit kan? Iya. Bagaimana? Sudah masuk waktu sholat, dia berwudu. Ya, walaupun itu keluar nggak jadi masalah. Kan ini penyakit ini. Silakan dia sholat, ya. Dia sholat walaupun itu keluar. Karena ini boleh kan bagi dia, karena dia kena penyakit. Adapun kita yang sehat kan jarang kentutnya. Ya. Kalau kentut batal harus wudu kembali gitu lagi. Kalau ini lain, ini masalahnya lain, ya. Cuman orang-orang yang kena dengan uzur ini, ya, salisul baul, salisul rih, salisul ghaid, mereka itu karena bersuci itu darurah namanya, bersuci darurah, mereka tidak bisa jadi imam. Ya, bisa jadi imam. Walaupun fasih dan dia seorang alim ya, tapi kalau sudah kena itu berarti nggak boleh jadi imam. Ya, karena taharahnya itu darurah kata para ulama. Jadi yang maju itu yang sehat lah. Dia bisa jadi makmum saja.
Jadi kita kembali. Jadi masalah apa? Syarat sah salat yang kelima yaitu suci badannya dari najis. Ya, suci pakaiannya juga dari najis. Jadi pakaian ini perlu dibersihkan kan supaya dia dia tidak terkena najis. Kalau ada najis wajib untuk dicuci. Dan alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad dimudahkan oleh Allah. Kena dengan najis dicuci, berbeda dengan umat terdahulu. Katanya sebagian umat terdahulu kalau ada najis harus dipotong gitu. Susah kita kalau seperti itu. Oh, gitu Kak dulu saja? Ya. Oh, dipotong. Iya. Masya Ya, Allah. kita mudah, ini kalau dicuci saja. Ini rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi harus bersih kita punya pakaian, ya. Ya, kecuali ya mungkin ada saja dalam keadaan darurah. Ya, di perjalanan mungkin Ustaz ya. Ya di perjalanan kalau memang tidak ada yang dia bawa yang bersih misalnya tuh yang paling banyak itu dia sedang sakit misalnya. Sakit dan tidak ada yang mencucikan dia misalnya, dia sakit, bisa nggak ada gantinya misalnya, bagaimana? Jadi ini orang yang seperti ini sudah dia usahakan misalnya untuk supaya dicucikan oleh orang, tapi nggak ada mencucikan dia, nggak ada gantinya, sudah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Jadi sah bagi dia dalam kondisinya seperti itu ya, karena hanya itu kemampuannya, sudah berusaha supaya ada yang mencucikan tapi nggak ada ya, karena dia sendiri sakit ya. Makanya itulah pentingnya kita punya istri, punya anak ya, punya kerabat ya. Kalau tidak ada itu kan ya kewalahan kita. Ya, demikian pula tempatnya sholat harus suci dari najis ya, tempat sholat harus suci dari najis. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad ini dimudahkan oleh Allah, artinya di mana saja kita sholat sahkan, di mana saja sholat. Seandainya kita musafir misalnya, kita nggak temukan masjid misalnya, di mana saja sah kita punya sholat kan. Ya berbeda dengan umat terdahulu, dia harus masuk ke rumah ibadahnya, sholatnya. Kita enggak. Jadi Rasulullah bersabda, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Telah dibuatkan atau dijadikan buat aku bumi itu menjadi masjid, maksudnya tempat sholat dan sebagai alat bersuci. Jadi mudah, nggak ada air, tanah ini jadi alat bersuci untuk tayamum. Terus di mana saja kita sholat sah, itu umat Islam. Ya, kecuali ada beberapa tempat yang memang tidak dibenarkan kita untuk sholat di situ. Ya, karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya fil maqbarah, di kuburan. Karena kuburan bukan tempat sholat kan. Kuburan bukan tempat sholat, itulah. Kecuali sholat jenazah. Ya, bagi orang yang tidak sempat mensolatkannya bisa. Yang terlambat, tidak bisa dari masjid. Iya. Tapi kalau sholat dari ruku sujudnya di kuburan nggak boleh. Rasulullah melarang hal tersebut. Ya. Jadi makanya itu yang membuat kenapa masjid itu jangan dia berbarengan dengan kuburan. Ya, karena kuburan itu bukan tempat sholat. Ya, kalau bukan tempat sholat, dilarang Nabi sholat di kuburan, lalu ternyata kuburan kita buat jadi masjid, kan gimana fungsinya? Itu jadi masalah dia. Sangat. Ya, cuman kadang-kadang memang pemahaman itu ada yang keliru di situ. Jadi mereka sebagian memahami bahwa dimakamkan di masjid itu bagus katanya. Ya, supaya ya dapat berkahnya orang sholat, tapi ini salah paham, karena justru kita memakamkannya di masjid itu menjadikan area masjid jadi kuburan jadinya kan. Ini nggak benar ini. Nggak benar. Sebenarnya kuburan bukan tempat sholat, masjid nggak bisa disatukan. Tapi pemahaman menyatukan masjid dengan kuburan itu adalah pemahaman yang datang dari orang Syiah. Datangnya dari orang Syiah. Makanya orang-orang Syiah itu yang diagungkan, dibuat bangunannya mewah-mewah itu tempat ibadah itu kuburan. Seperti kuburannya Khomeini, masya Allah. Ya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya justru kuburan itu nggak bisa jadi masjid, nggak bisa buat sholat. Bukan tempat ibadah rasanya. Bukan tempat ibadah untuk sholat gitu. Untuk datang ziarah kan ibadah juga, ziarah kubur bisa. Kita doakan mereka bisa kan. Dengan salam kita baru datang. Tapi untuk rukuk sujud untuk sholat itu kuburan bukan tempatnya. Gitu. Karenanya dalam
sebagian hadis disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau, wala taj'alu buyutakum qubura. Ya, janganlah kalian jadikan rumah kalian terlaksana kubur. Ketika beliau memerintahkan supaya kita baca Quran di rumah. Ya, jangan buat rumah kita serasa kuburan, bukan baca Quran kan. Itu. Jadi makanya tidak bisa disatukan di antara masjid dan kuburan. Yang sesuai dengan ajaran Nabi kita gitu. Cuman ya dalam waqi'nya, kenyataannya itu di mana-mana ya masjid-masjid kita ini masih bersanding dia dengan kuburan. Banyak, ada yang di depannya, ada yang di sampingnya, ada yang di belakangnya. Ya, jadi ini perlu tarbiyah bagi umat ini, supaya mereka paham. Kalau sudah paham gampang. Jadi kemudian termasuk di dalamnya yang tidak boleh untuk sholat itu juga al-hammam, kamar mandi. Kamar mandi, jelas. Dilarang oleh Nabi. Dan juga marabidul mabrakil ba'ir, jadi kandang unta, ya. Jadi itu nggak dibenarkan kita sholat. Tapi kalau di kandang kambing justru dibolehkan. Apa bedanya saja? Jadi ada yang menanyakannya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa karena di situ ada syaitan. Ya, itu sebabnya. Makanya dalam hadis juga kan disebutkan ketika Nabi kita ditanya apakah kita berwudu karena makan daging unta, beliau bilang iya. Kalau sudah makan daging unta disuruh wudu. Beliau ditanya lagi apakah kita wudu kalau kita sudah makan daging kambing. Beliau mengatakan insyi'ta, kalau Anda ingin. Artinya enggak dibebankan untuk berwudu. Kalau mau wudu silakan, enggak juga enggak apa-apa kalau makan daging kambing. Tapi daging unta kita makan disuruh berwudu. Nah, kaitannya dengan sholat juga ternyata kandangnya unta itu nggak bisa ditempati untuk sholat, tapi kalau kandang kambing bisa. Dibolehkan saja. Ya, dibolehkan. Misalnya mungkin di situ ada tempatnya yang tinggi, ya, mungkin orang yang punya kandang menjaga mungkin. Ya, jadi nggak bisa di kandang unta, tapi kandang kambing bisa. Ya, kemudian apa lagi? Tempat-tempat yang tidak dibenarkan untuk sholat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira itu sudah dia. Ya, jadi di kuburan, di kamar mandi, kandang unta, ya, ini tidak dibenarkan untuk sholat di dalamnya. Walaupun mungkin orang mengatakan itu suci, bersih, bahkan kuburan-kuburan kayak kuburan dikeramatkan itu, kan keramik dirawat gitu ya. Jadi di kuburan itu nggak bisa sholat, nggak boleh. Bukan masalah suci dan tidaknya ya, memang dilarang. Memang tidak boleh kalau itu ya, nggak dibolehkan. Yang lainnya kan boleh. Tadi Nabi kita bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan buat aku bumi itu sebagai masjid, tempat sholat ya, wa tahuran, sebagai alat bersuci. Nah, tapi pengecualian ini ya apa yang tadi kita sebut tadi sebagai pengecualian yang ada larangannya dari Nabi. Makanya walaupun dia suci nggak dibenarkan. Ya, nggak dibenarkan kita sholat di situ. Jadi ini yang kelima tadi ya. Jadi harus suci badan, pakaian, tempat dari najis. Ya. Dan masalah pembahasan najis itu kan ada tersendiri. Ya kan, najis itu ada yang najis khaffafah, yang ringan, ada najis mughalladhah, najis berat, ada najis mutawassithah. Kemudian syarat yang berikutnya, yang keenam. Yang keenam syaratnya menutup aurat. Menutup aurat. Jadi seseorang walaupun dia sendirian di dalam kamar, nggak ada yang lihat, dia sholat nggak boleh dia telanjang. Kan nggak ada yang lihat katanya. Ya, jadi nggak boleh. Dia wajib menutup auratnya. Nah, ini kadang-kadang kan banyak teman-teman kita atau secara umum lah yang kita lihat realitas umat muslim sekarang ini, karena mereka tahunya kan aurat itu sampai lutut pusat, nggak bawa salinan. Cukup dia hanya ikat sarungnya sampai pusatnya saja, dan badannya nggak tertutup, sholat mereka, Ustaz. Aurat itu gimana sih ke pandangan Islam dalam sholat ini gimana, Ustaz? Jadi aurat laki-laki itu memang antara pusat dan lutut itu minimalnya antara pusar dan lutut itu auratnya. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk
menutup yang lebih sempurna daripada itu, maka harus dia tutup. Ya. Karena ada riwayat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang seorang salat itu walaisa ala atiqi syai', yang tidak ada di pundaknya sesuatu. Artinya enggak, padahal ada yang dia pakai tapi enggak mau dia tutup pakai baju pakai selendang kayak begitu. Enggak dia tutup, ini dilarang oleh Nabi. Nah, makanya ketika kita tawaf, misalnya tawaf umrah kan disunahkan ittiba' itu. Di sini ketika kita tempat yang tengah-tengahnya, lalu ujungnya itu di sini dua-duanya, ini kelihatan. Selesai kita tawaf itu, kita mau salat sunat tawaf, ya, maka ini harus dikembalikan, dibuka, ditutup kita punya pundak dua-duanya. Itu baru dia benar kita punya sholat, ya. Jadi tapi sekurang-kurangnya itu sudah, ya. Nah, terus mengenai sholatnya sah? Artinya yang tadi yang sholatnya hanya pakai sarung sampai atas pusat, iya, sah kalau tidak ada yang masa sah sholatnya sah dia. Oh, ya, sah sholatnya. masa sah dia. Cuman ya dia kurang beradab. Kalau ada yang dia pakai yang lainnya, kalau nggak ada, nggak dia salah. Tapi kalau ada lalu dia tidak pakai, ini kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun perempuan, maka seluruh tubuhnya itu menjadi aurat dalam sholat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Telapak tangannya itu yang boleh kelihatan di saat dia sholat itu. Ini yang madhab jumhurul ulama. Di dalam madhab Hanafi itu ada yang menambahnya bisa kelihatan kakinya juga. Ya, makanya kadang kalau di Mekah misalnya itu kita temukan orang yang datang dari India mazhabnya Hanafi itu enggak pakai kaos kaki dia. Kelihatan kakinya sholatnya? Kelihatan kakinya. Ya, kan ada mazhab seperti itu, mazhab Hanafi. Ya. Nah, tapi yang pendapat jumhur ulama, ya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangannya itu yang menjadi aurat wanita di saat dia sholat. Jadi hukum menutup aurat itu hukumnya wajib. Jadi kalau seseorang itu secara sengaja dia membuka auratnya saat dia sholat, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia tidak sengaja, misalnya tiba-tiba kelihatan kakinya gitu, angin misalnya berhembus, kemudian kainnya itu kakinya tersingkap, misalnya kalau perempuan misalnya, ya. Nah, tapi dia kembalikan dengan segera, sah sholatnya. Tapi kalau dia biarkan, ya sama dengan sengaja membuka, kalau dia biarkan padahal dia tahu. Tidak dicegah lah gitu. Ya, nggak dicegah, nggak dikembalikan itu auratnya yang terbuka, nggak kembalikan kainnya, jadi nggak sah sholatnya kalau dia sengaja seperti itu. Tapi kalau memang dia tidak tahu, yang sah sholatnya. Ya, jadi makanya ketika dia terbuka misalnya dan tidak sengaja karena angin misalnya yang kencang, segera dia kembalikan lagi. Jadi menutup aurat ini hukumnya wajib, ya, bagi yang mampu. Ya, adakah orang yang tidak mampu? Mungkin ada saja orang tidak mampu. Mungkin saking fakirnya gitu saja. Iya, mungkin sekarang, tapi jarang sekarang. Jarang kalau sekarang ini sudah saking banyaknya sarana yang kita miliki. Atau mungkin seseorang misalnya ditaruh dia di penjara misalnya, lalu dia dibolehkan untuk membawa pakaian misalnya, hanya dia pakai menutup dia punya kemaluan saja misalnya, nggak ada apa-apa, ya sudah, hanya itu kemampuannya sholat dah, hanya itu kemampuannya. Ya, karena ya kita kan dibebani sebatas kemampuan kita. Tapi kalau dia mampu lalu dia tidak menutup auratnya, ini nggak sah sholat. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, syarat sah sholat itu yang ketujuh menghadap kiblat. Dan kiblat kita kaum muslimin kan Ka'bah yang ada di Makkah, di Saudi Arabia. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kalian berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat. Maksudnya di saat kita sholat itu, jadi wajib hukumnya bagi kita untuk menghadap ke arah kiblat. Kalau kita lihat langsung Ka'bah itu wajib pas. Tapi kalau kita lihat karena dia jauh pada kita, ini wajib menghadap ke arahnya sana, ke arah kiblat, ya. Karena untuk mendapatkannya sulit sekali. Jadi ke arah sana, ke arah kiblat itu sudah mencukupi sudah. Ya, tapi ada juga orang yang uzur untuk menghadap kiblat. Misalnya dia sakit,
dan kendaraan, penyakitnya itu tidak mungkin dia diarahkan kiblat misalnya. Kalau mungkin terlilit kabel itu dan ini ya sudah begitu. Nggak bisa diarahkan kiblat sudah. Mana yang dia bisa mampu? Ya. Atau mungkin dalam keadaan apa? Dalam keadaan seperti keadaan perang misalnya, dan takut orang perang kan walaupun nggak menghadap kiblat karena keadaan. Ya. Keadaan. Atau orang yang sholat sunnah dalam keadaan musafir kan boleh dia nggak menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib kita berusaha untuk menghadap kiblat. Dan kiblat kita itu jelas itu Makkah. Makkah. Ya, Ka'bah ada di Makkah. Kalau karena sekarang ini ada yang berusaha untuk menandingi Ka'bah juga. Ada. Masya Allah. Mereka bikin di Irak di Karbala kalau nggak salah itu. Ya, mereka ingin memalingkan umat Islam dari ajaran yang sebenarnya. Jadi ini di zaman kita ini Masya Allah fitnah luar biasa. Ya, makanya karena banyak godaannya tentang agama kita ini, banyak syubhatnya, kita harus banyak-banyak mohon kepada Allah supaya kita ditetapkan dalam keislaman. Amin. Karena doa Nabi kita yang paling banyak itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebagaimana diriwayatkan istri beliau Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau ditanya apa doa Nabi yang paling banyak beliau baca, beliau mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Subhanallah. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Karena Masya Allah cobaan, godaan baik dari syahwat, dari syubhat itu banyak sekali yang mau memalingkan kita umat Islam. Ada yang merencanakannya, ada juga tidak merencanakannya, tapi semuanya mengarah kepada pelemahan akidah umat. Itu banyak sekali. Jadi yang jelas bahwa kita umat Islam sholat menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah ya. Itu sebagai hadapan itu. Ya, sebab orang-orang yang liberal lain lagi nantinya Palingkan lagi kiblat kita ya. Ya, dari mereka akan mengatakan kenapa kita harus ke arah kiblat, ke arah Ka'bah begitu. Itu kan batu-batu. Apa yang karena jadi begitu pemahamannya. Karena enggak sesuai dengan pikirannya mereka. Tapi karena ini kan Allah yang nyuruh menghadap ke sana, kita hadap ke sana. Perintah. Ya, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru sah salatnya orang kalau dia menghadap kiblat. Kalau enggak menghadap kiblat padahal dia itu tahu arahnya, enggak sah. Ya, tapi kalau orang itu karena ada uzurnya seperti tadi atau karena dia tidak tahu. Tapi dia berusaha mencari kiblat, ya. Dia di satu tempat enggak bisa cari tanda, enggak bisa, sudah malam kemana kita ini salat dia, yang dia ke arah yang dia kini itulah arah kiblat. Salat. Besok paginya ternyata lain. Dia sholat ke arah timur, ternyata nggak bener dia. Misalnya, ya kebanyakan kita di Indonesia arah barat agak ke kanan gitu kan. Ya ternyata di pagi harinya ke arah timur dia. Dia sudah yakin berusaha yang mana kiblat, tapi umumnya gelap, yang mana nggak pernah nanya juga nggak ada. Akhirnya mana arah yang dia yakini ke arah sana dia sholat. Ternyata selesai dia sholat, besoknya subuh ketahuan salah dia. Bagaimana hukum sholatnya? Sah sholatnya. Oh, sah sholatnya. Nggak perlu diganti. Nggak perlu diganti karena dia sudah berusaha untuk berijtihad mencari arah itu. Sah sholat. Kemudian yang terakhir syarat sah sholat itu yang ke-8 masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat baru sah sholat. Dia mau sholat zuhur masih jam 11 yang nggak bisa. Harus sesuai dengan tepat waktunya. Pada waktunya, karena innas salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya bagi orang yang beriman. Jadi belum masuk waktu sholat, mau sholat zuhur misalnya, belum masuk waktu sholat, nggak sah sholatnya. Atau dia meremeh-remehkan sholatnya, nanti sudah keluar waktu sholat baru dia sholat. Padahal dia di siuman udah tahu ini waktu sholat ada, tapi dia akhir-akhirkan. Setelah keluar sholat waktunya baru dia sholat, ya nggak benar bisa sah. Termasuk tidak diterima sholatnya saya. Nggak diterima karena ada kesengajaan meninggalkan. Kesengajaan. Tapi kalau dia misal ketiduran, tuh dia lupa. Nah saat ingat itulah waktunya sholat sudah. Ya. Saat dia bangun itulah waktunya. Itu atau dia misalnya pingsan, tiba-tiba siuman, ya sudah saat itulah waktunya. Gitu. Jadi tahu dia sengaja, ya syarat sah sholat itu harus di waktunya dia. Kecuali kalau dia musafir, kan ada dispensasi di situ. Musafir boleh zuhur dan asar itu kan dijamak, dimajukan ataupun dimundurkan, atau zuhur dan asar, maghrib dan isya. Bisa. Nah, tapi kalau dalam keadaan kondisi hadir dan dia tahu waktu sholat tapi sengaja dia
disinilah kadang-kadang diuji keimanan kita oleh Allah. Diuji. Ada orang yang ya karena di saat-saat waktu sholat itu, terutama di awal-awal waktu, di situ tempatnya datang uang banyak. Akhirnya dia relakan sholatnya demi uang. Dia tinggalkan. Kadang-kadang di saat-saat sholat itu, di situ dia bekerja, ya harus kerjakan pekerjaannya. Artinya bosnya merintahkan nggak boleh istirahat gitu. Nggak boleh. Kayak perusahaan-perusahaan luar ini kan. Iya. Itu dia. Jadi seharusnya sebenarnya dia tunjukkan dirinya dari awal, saya ini muslim. Abadah saya nggak boleh diganggu. Ada waktu saya harus sholat, walaupun dikasih waktu setengah jam gitu, 20 menit, pokoknya saya wajib sholat begitu. Jadi itu seorang muslim. Jadi kadang-kadang banyak yang menyerahkan sholatnya itu demi untuk pekerjaannya, untuk pekerjaan, demi untuk uang, demi karir yang baik. Ya. Jadi nggak benar. Justru kalau seseorang itu sudah kepada Tuhannya saja dia nggak benar, kepada manusia lebih nggak benar dia. Tapi kalau kepada Tuhannya dia benar, ya dia selalu berusaha untuk tepat waktu, maka kepada yang lainnya lebih bisa dia, insya Allah. Itulah dia syarat sah sholat, ya. Yang mengatakan dia lebih dari 8, ada yang masukkannya niat. Oh, niat. Ya, tapi khilaf ulama di sini. Ada yang mengatakannya sebagai syarat, ada yang mengatakannya sebagai rukun. Di dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai rukun, dalam mazhab Imam Ahmad disebut sebagai syarat. Ya. Tapi syarat ataupun rukun dua-duanya kan hukumnya wajib. Ya, orang yang tidak berniat ya nggak sah sholat. Harusnya nggak berniat. Ya. Jadi itulah dia syarat sah sholat. Ya. Jadi yang 8 tadi, kalau salah satunya tidak ada, padahal mampu untuk didatangkan, nggak sah dia. Berarti harus disempurnakan syaratnya baru sah sholatnya. Iya. Ya, jadi mulai dari dia harus Islam, dia harus mumayyiz, dia harus berakal, dia harus suci dari dosa besar, dia suci tempatnya, badannya dan pakaiannya dari najis. Ya. Kemudian dia harus menutup aurat, dia harus menghadap kiblat, sudah ada waktu sholat. Ya, harus ada semua. Kalau tidak ada itu, padahal dia mampu, maka tidak sah sholatnya. Ini masalah tentang sahnya sholat. Ya. Kemudian bagian kedua dari pertemuan kita, syarat wajib sholat. Ya, tadi kan syarat sahnya. Sekarang kapan orang itu diwajibkan sholat? Syarat wajibnya. Jadi syarat wajibnya itu ada 3. Pertama, dia seorang muslim, wajib dia sholat. Syarat wajib. Kalau nggak muslim nggak wajib sholat. Wajib masuk Islam dulu. Ya, masuk Islam dulu, itu yang wajib bagi dia. Nggak wajib dia sholat, dia nggak Islam. Masuk Islam dulu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, berakal. Kalau dia nggak berakal, nggak wajib. Ya, dia nggak berakal, kan. Kemudian yang ketiga, balik. Ya, kalau dia tidak balik, nggak wajib. Tetapi orang tuanya wajib untuk nyuruh dia. Walaupun hukumnya dia sendiri sholatnya hukumnya sunnah, tapi orang tuanya wajib menyuruh dia supaya dia terbiasa setelah balik. Setelah, kalau setarnya dari sudah dia balik, bisa-bisa berat dia. Ya, berat, nggak terbiasa soalnya. Makanya dari sejak dia umur 7 tahun disuruh 10 tahun nggak sholat dipukul. Ya. Kalau sudah balik kan ya. Dan masalah balik ini sekurang-kurang umurnya dari sisi umur, kalau wanita itu udah sejak dia haid kan. Dia haid ya, dan sekurang-kurang umur haid itu 9 tahun. Pada sudah 9 tahun, sudah 10 tahun dia haid, berarti haid sudah, itu balik sudah dia. Balik. Kalau laki? Kalau dia laki-laki, di antara tanda balik itu bagi laki perempuan ini, ya dia bermimpi basah misalnya. Dia bermimpi basah salah satunya. Nah, ini walaupun dia masih umurnya itu 12 tahun misalnya kalau laki-laki, ya, atau perempuan sudah 9 tahun ke atas. Jadi berarti balik dia kalau sudah bermimpi basah. Tapi kalau seandainya itu tidak terjadi, nggak ada apa-apa, haid enggak, mimpi basah juga enggak, ya maka dia sudah berumur 15 tahun, berarti balik sudah dia. Balik sudah dia. Ini yang disepakati oleh para ulama. Tapi ada juga ya khilaf para ulama. Misalnya ada yang mengatakan, sebagian ulama, kalau perempuan itu sudah muncul buah dadanya. Tanda kewanitaannya sudah. Ya, kewanitaannya. Jadi ini sebagian seperti itu. Kemudian
dia sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya laki perempuan itu. Sebagian ulama mengatakan itu balik sudah dia. Kalau dia sudah tumbuh, walaupun dia belum sampai 15 tahun atau belum bermimpi basah, ya atau belum haid kalau perempuan sudah tumbuh itu, menurut sebagian ulama itu sudah balik dia. Tanda baliknya. Ya, mereka mengambilnya dari kisah peperangan melawan Bani Quraidah itu. Ya, Bani Quraidah kan orang Yahudi di Madinah, mereka kan menyalahi perjanjian. Ya, mereka menyerang dari dalam ketika terjadi perang Ahzab itu. Maka selesai perang Ahzab, mereka diperangi oleh Nabi. Jadi akhirnya mereka minta dihakimi, dan hakimnya itu Sa'ad bin Mu'adz. Ya, maka setiap yang sudah berbulu kemaluannya itu dibunuh dia. Ya. Jadi dari situ sebagian ulama mengambil kalau dia sudah berbulu berarti dia balik. Balik ya. Ya. Sebagian ulama, tapi enggak semua ulama berkata seperti itu. Jadi itulah dia syarat wajib sholat. Jadi Islam, kemudian berakal, kemudian balik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, pemirsa, kami dari channel Pojok Ilmu tetap berharap dari para pemirsa atas saran dan kritiknya. Semoga ini bisa motivasi bagi kami dan membangun atas kekurangan-kekurangan kita. Dan jangan lupa jika ada kekeliruan mohon ditegur, karena kita manusiawi, tidak ada yang selamat dari kekeliruan. Jadi jika ada memang keliru ditegur saja, atau ada yang kurang jelas ditanyakan saja. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan kita jawab di pertemuan selanjutnya. Maka pada malam ini kita akhir dulu. Insya Allah kita akan berjumpa nanti dengan izin Allah. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas mengenai sifat sholat Nabi. Artinya bagaimana cara kita sholat sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita tutup saja dan ke majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.